Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib yang bagian kitab Ahkamit Thoharoti. Ya. Dan sekarang bagian yang ketiga ya, bagian 3 tapi yang revisi. Nah, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma tuharatu, adapun lafaz tuharah bidhammi yang mana huruf ta-nya itu diharokati dhammah, fasmun maka itu merupakan sebuah nama li baqiyatil ma'i untuk sisa air. Walam maka nal ma'u alatan lit-toharoti, adapun jikalau air tersebut itu menjadi sebuah alat untuk bersuci, di sini istatroda al-musannifu anwa ilmiyahi. Musannif istatroda itu menjelaskan tapi di luar konteks gitu. Kalau saya cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri, makna dari istatroda menjelaskan atau menyebutkan tapi di luar apa yang dibahas. Di sini kan kita membahas konteks konteks toharoh. Toharoh itu bacanya begini. Kalau bacanya begini itu artinya begini. Kalau tuharoh itu artinya begini. Nah, tiba-tiba di sini menjelaskan bukan toharohnya, tapi menjelaskan alatnya, ya, menjelaskan airnya tadi. Jadi itu yang dinamakan istatroda. Istatroda al-musannifu anwa ilmiyahi. Di sini musannif menjelaskan beberapa macam atau beberapa jenis air. Nah, untuk fasal yang ketiga itu dulu, ya cukup singkat ya. Tapi untuk menyesuaikan teksnya ya. Jadi biar paham. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Amma tuharatu, amma. Nah, kemarin amma sudah saya bahas bahwa amma ini salah satu adat syarat atau huruf syarat yang punya makna mahma yakun min syai'in. Ini juga disebutkan di kitab Alfiyah di bait amma ka mahma yakun min syai'in wa fa wiha wujuban ulifa. Kalau di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ini juga ada pembahasannya ya mengenai huruf syarat. Salah satunya itu amma. Nah, untuk fungsi dari amma itu ada dua. Yang pertama itu adalah litafsil, kemudian yang kedua adalah litakid. Cuman untuk yang di sini itu punya faedah litafsil untuk memperinci. Kemarin kita sudah membahas toharoh ketika toknya itu diharokati dengan fathah. Kemudian sekarang diperinci lagi tuharoh, toknya itu diharokati dengan dhammah gitu. Itu amma, kemudian at-toharatu menjadi mubtada ya. Dibaca rafa dan rafa'nya dhammah. Sebab at-toharatu isim mufrad ya senggotnya ya masdar itu ya. Kemudian bidhammi. Nah, bidhammi ini merupakan jar majrur ya. Ya jelas huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz ad-dhammi. Di sini jar majrur itu kan merupakan salah satu dari syibh jumlah. Nah, di sini syibh jumlah terletak setelah lafaz at-toharoti terletak setelah lafaz at-toharatu yang berupa isim ma'rifat. Nah, ini pembahasan ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ketika dhorof atau jar majrur terletak setelah isim ma'rifat, ketika memang layak dijadikan sebagai hal ya, ketika menempati posisi hal, maka dijadikan sebagai hal. Di sini lafaz bidhammi itu layak kalau dijadikan hal karena di sini menjelaskan kondisi dari lafaz at-tuharoh. Lafaz at-tuharoh itu bidhammi, kondisinya huruf ta-nya diharokati dengan dhammah gitu. Makanya di sini bidhammi saya jadikan sebagai hal dari lafaz at-tuharoh. Tapi kalau misalkan kalian tanya apakah yang menjadi hal itu memang lafaz bidhammi, ya enggak. Kalau secara hakiki yang menjadi halnya itu adalah yang dibuang, ada lafaz yang dibuang. Itu kalau kalian baca di sini saya fotokan halaman mengenai pembahasan seputar hal syibh jumlah yang ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Di situ di bagian akhir-akhir itu ada penjelasan sebenarnya yang menjadi hal yang hakiki itu adalah lafaz yang dibuang itu ya. Selanjutnya fasmun. Nah, ketika syaratnya itu menggunakan amma, maka jawabnya itu ada fa-nya ya. Jadi fa-nya ini adalah fa rabithah lil jawab.
Kemudian untuk ismun itu menjadi khobarnya at-tuharah, ya, dibaca rofa, tanda rofanya dhammah, sebab ismun adalah isim mufrad, dan penulisan ismun itu pakai pakai hamzah wasol, bukan pakai hamzah kotok. Ini salah satu masuk dalam kategori pembahasan imla, ya. Fasmun, bukan faismun, ya, fasmun. Gitu. Tapi kalau fa-nya itu nggak ada, kalau misalkan ya penulisannya itu ya kita bacanya ismun gitu kan. Cuman kalau disambung dengan fa misalkan seperti ini itu bacanya fasmun, sehingga alifnya itu nggak kebaca. Makanya ini disebut dengan hamzah wasol. Selanjutnya li baqiyatil ma'i. Li baqiyatil ma'i ini jar majrur, ya, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafaz baqiyatil ma'i yang berupa idhofah, baqiyati sebagai mudhof, al-ma'i sebagai mudhof ilaih. Dan li baqiyatil ma'i di sini jar majrur terletak setelah ismun yang berupa isim nakirah. Syibh jumlah yakni dhorof atau jar majrur yang terletak setelah isim nakirah maka posisinya sebagai sifat atau naat. Pembahasan ini juga ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Kemarin juga sudah saya bahas. Kemudian di sini yang menjadi sifat atau naat yang hakiki ini bukan jar majrurnya, tapi lagi-lagi lafaz yang dibuang, sama seperti kasus hal yang berupa syibh jumlah tadi, ya. Ini juga saya sertakan untuk fotonya di halaman Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Itu di bagian akhir-akhir juga dijelaskan bahwa sebenarnya yang menjadi sifat yang hakiki itu adalah lafaz yang dibuang, gitu. Selanjutnya walamma kana, wawnya di situ saya jadikan sebagai waw istinaf. Kemudian lama ini salah satu huruf syarat. Pembahasan mengenai lama ini juga ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Kok ada semua, ya? Ya makanya saya tertarik untuk mempromosikan kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah ini kepada kalian biar kalian itu baca, gitu ya. Karena kitab ini sangat menarik. Lama ini salah satu huruf syarat, ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah pembahasannya. Saya sertakan foto halamannya, ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian kana ini berhubung lama tadi huruf syarat, maka kana di sini menjadi fi'il syaratnya. Di sini kana adalah fi'il madhi, cuman di sini kana di sini merupakan fi'il madhi, cuman kana adalah fi'il yang nakis. Maksudnya apa? Setelah fi'il nakis itu bukan berupa fa'il atau naibul fa'il, tapi setelahnya itu berupa isimnya, ya. Karena itu fi'il nakis, kemudian al-ma'u adalah isimnya kana, bukan fa'il, ya, bukan fa'il ataupun naibul fa'il. Al-ma'u isimnya kana dibaca rofa, jelas, ya, al-ma'u isim mufrad. Kemudian alatan menjadi khobarnya kana, ya, jelas dibaca nasab. Kemudian lit-toharoti. Nah, ini lagi-lagi sama seperti li baqiyatil ma'i tadi. Di sini lit-toharoti. Toknya diharokati fathah, ya, bukan diharokati dhammah. Lit-toharoti jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafaz atau haroti yang berupa isim mufrad atau singgutnya berupa masdar. Di sini jar majrur terletak setelah lafaz alatan yang berupa isim nakirah. Berarti lafaz lit-toharoti ini menjadi naat atau menjadi sifatnya alatan, ya. Kemudian istatroda di sini menjadi jawab dari lamma kana tadi, ya. Istatroda fi'il jawab berupa fi'il madhi, ya. Istatroda yastatridu, istaf'ala yastaf'ilu, gitu, ya. Selanjutnya al-musannifu menjadi fa'il dari istatroda, ya, dibaca rafa, singgutnya isim fa'il. Di anwa ilmiyahi. Li anwa ilmiyahi ini menjadi maf'ul bih tapi yang ghairu sharih. Lamnya di situ adalah lam, faedahnya itu enggak ada, alias lamnya itu zaidah atau tambahan, atau lam ziyadah, zaidah atau zaidah. Lam yang zaidah, lam tambahan. Kemudian anwa ilmiyahi itu majrurnya, ya. Lamnya itu tetap lam huruf jar, ya. Sedangkan anwa ilmiyahi itu majrurnya yang berupa idhofah, anwa'i sebagai mudhof, almiyahi sebagai mudhof ilaih. Cuman di sini posisinya sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Pembahasan ini juga ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Saya fotokan halamannya. Bisa kalian baca sendiri mengenai macam-macam maf'ul bih yang ghairu sharih. Nah, jadi itu dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.
Dan insya Allah untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.